Potensi timnas U22 untuk merebut medali emas pertama dalam 32 tahun ini terbentang luas, saudara-saudara. Syaratnya tidak menganggap remeh lawan, bermain konsisten, perbanyak variasi taktik, dan tidak melakukan kesalahan sendiri. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, saudara-saudara. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang serius maupun yang hanya bercanda, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini, saudara-saudara, kita akan bicara tentang timnas Indonesia U22 yang sedang berjuang di SEA Games 2023. Kita akan membahas kemenangan waktu melawan Filipina, dan kemudian kita akan memprediksi, kita akan mengulas apa yang harus dilakukan pada pertandingan kedua melawan Myanmar, melawan Timor Leste, dan melawan Kamboja, saudara-saudara. Kalau tidak benar, saudara, tidak masalah, namanya juga gadungan. Nah, itu akan seperti apa, saudara-saudara, akan kita bahas di edisi kali ini. Nah, saudara-saudara, begini saudara-saudara, pada hari yang lalu, hari apa ya? Hari Sabtu tanggal 29 April 2023, timnas Indonesia U22 yang diragukan banyak orang waktu menjalani pertandingan uji coba di Jakarta, akhirnya bertanding di SEA Games 2023 dan lawannya adalah Filipina, saudara-saudara. Filipina. Hasilnya adalah Indonesia menang 3-0 melalui aksi golnya Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Fajar Faturrahman. Pertandingannya ya sebenarnya pada awal-awal menit-menit awal itu, babak pertama awal-awal itu ya agak memprihatinkan, saudara-saudara. Agak memprihatinkan. Pemain tegang, pemain gugup, pemain nervous. Beberapa kesalahan juga dilakukan. Salah umpan khususnya. Kemudian giring bola juga ya gitulah, seperti biasa. Seperti biasa, saatnya menggiring, saatnya mengumpan dia menggiring, saatnya menggiring dia mengumpan. Tetapi deadlock itu berakhir ketika Marcelino Ferdinand bisa menceploskan gol pada menit ke-45 plus berapa ya? Plus 3 atau plus 2, pokoknya di additional time babak pertama. Nah, setelah itu baru di babak kedua permainan Indonesia bisa lepas ketika sudah unggul 1-0, dan kemudian Indra Safri melakukan beberapa pergantian pemain seperti memasukkan Irfan Jauhari, kemudian menarik keluar si Stroyer, kemudian ada perubahan taktikal, walaupun perubahan pemain lah, bukan perubahan taktikalnya sama. Nah, itu baru bisa bermain lepas, bisa mendapatkan gol kedua dan gol ketiga sehingga menang 3-0. Dan di pertandingan lain setelah itu Kamboja mengalahkan Timor Leste 4-0. Jadi dari pertandingan pertama, saudara-saudara, bisa terlihat bahwa ketergantungan Indra Safri, timnas U22 kepada Marcelino Ferdinand ini sangat besar, saudara-saudara, sangat besar. Tergantung sekali dengan Marcelino Ferdinand sehingga pergerakannya itu ada di mana-mana Marcelino ini. Kalau saya yakin kalau nggak ada Marcelino Ferdinand itu nggak akan bisa menang. Jadi ketergantungan kepada Marcelino Ferdinand ini sangat besar. Terbukti dia bermain mobile, dan kalau nggak salah 90 menit dia main tuh Marcelino Ferdinand. Dan seharusnya ya layak mendapat man of the match ya Marcelino Ferdinand ini, saudara-saudara. Marcelino Ferdinand. Kemudian yang main tak kalah bagus adalah Ilham Rio Fahmi.
fullback kanan. Fullback kanan Persija, pemain muda terbaik Liga 1 2002-2003. Itu Ilham Fahmi, Rio Fahmi itu bagus mainnya. Dia terbukti dia memberikan 2 umpan keren, 2 assist. 2 assist kepada Marcelino yang disontek, kemudian sama yang di tendangan voli dari Fajar Faturrahman untuk gol ketiga. Nah, 2 pemain ini adalah kunci permainan Indonesia di pertandingan pertama melawan Filipina, saudara. Kalau Marcelino dan Rio Fahmi adalah kunci kemenangan, kunci permainan Indonesia, bagaimana dengan pemain yang buruk, permainannya tidak bagus siapa? Kalau menurut komentator gadungan, saudara, ada 2 pemain yang ya saya nggak tahu ya, apakah ini karena strategi atau memang sedang tidak bagus gitu aja. Jadi kalau sudah perhatikan adalah serangan-serangan Indonesia itu ada lebih banyak di sektor kanan di babak pertama maupun di babak kedua. Di situ ada Stroyer, kemudian ada Rio Fahmi di Rio Fahmi, di sisinya Rio Fahmi. Kemudian di babak kedua ada si itu siapa? Taufan juga dari sisi kanan. Kemudian Irfan Jauhari juga dari sisi kanan. Itu berarti sisi kiri yang dihuni oleh Witan Sulaiman dan Pratama Arhan itu sangat tidak bagus, saudara-saudara. Itu titik lemahnya di situ. Titik lemahnya ada di sisi kiri ini. Dan kalau saudara perhatikan, Witan Sulaiman itu beberapa kali dia mencoba menggiring bola di posisi yang tidak tepat. Dari tengah dia coba masuk menggiring bola, itu salah, saudara-saudara. Dari tengah lapangan jangan digiring, nanti Anda capek. Dari tengah ya diumpan. Nanti kalau sudah hampir sekitar kotak penalti baru Anda bermanuver menggiring bola masuk ke dalam, itu oke. Tapi kalau masih di tengah jangan. Dan itu dilakukan Witan beberapa kali sehingga tidak mainnya jelek, kurang bagus lah, mainnya kurang maksimal. Kemudian Pratama Arhan juga, ini saya tidak tahu ya apakah taktik dari Indra Safri atau tidak. Jadi throw in itu biasanya kalau di era Sintayong, throw in itu semua di kanan maupun kiri itu diambil oleh Pratama Arhan. Tetapi tampaknya di timnas SEA Games ini Pratama Arhan hanya diberi kesempatan untuk throw in dari sisi kiri, dari sisi pertahanan dia, dari sisi dia berada. Jadi tidak banyak throw in ala Rory Delap yang berhasil dikirim ke kotak penalti yang bisa menjadi kemelut di situ. Nah, ini 2 pemain pokoknya di sisi kiri ini menjadi titik lemah Indonesia waktu melawan Filipina, saudara-saudara. Nah, terus bagaimana pertandingan selanjutnya, saudara-saudara? Nah, begini, Indonesia ini beruntung, saudara-saudara. Beruntung karena jadwal pertandingannya memungkinkan Indonesia untuk beristirahat lebih lama. Indonesia akan main, jadi pada pertandingan matchday kedua ini Indonesia nggak bertanding, saudara-saudara. Pada matchday kedua ini Indonesia istirahat, sementara calon lawan Indonesia, Myanmar, bertanding. Nah, jadi Indonesia nanti baru pertandingan keduanya itu di matchday ketiga, itu baru pertandingan. Jadi ada jeda waktu kira-kira banyak, 3 hampir seminggu. Hampir seminggu dia jeda waktu istirahat di situ yang bisa digunakan untuk memulihkan kondisi. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Karena dalam turnamen seperti SEA Games seperti ini jarak pertandingannya pendek dan jeda waktu yang ada itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk memulihkan kondisi fisik pemain. Apalagi daftar pemain yang dipanggil hanya 20 orang. 20 orang berarti hanya ada 2 kiper dan 18 pemain outfield, pemain lapangan. Jadi itu mengharuskan Indra Safri melakukan rotasi pemain untuk pertandingan berikutnya. Mungkin pertandingan melawan Myanmar dia masih belum perlu melakukan rotasi pemain karena jeda waktu dari pertandingan dari Filipina melawan Myanmar itu masih panjang. Jadi dia masih bisa mengandalkan pemain yang kemarin. Dan kalau usul saya, yang ditampilkan adalah pemain yang di babak kedua. Mulailah starting line up yang main di babak kedua, termasuk si Irfan Jauhari itu coba dimainkan sejak babak pertama.
itu akan kemungkinan akan bagus saudara-saudara, karena sudah terbukti kan di pertandingan melawan Filipina dia moncer, istilahnya moncer. Gacor istilah orang Jakarta tuh, gacor. Itu jadi cobalah untuk memainkan itu saudara-saudara, dan kalau perlu Witan itu coba diistirahatkan dulu, dimainkan di babak kedua. Kemungkinan dia akan bisa lebih berefektif daya guna jika dia main di babak kedua, mungkin saja bisa jadi sebagai super sub. Jadi itu bisa jadi alternatif untuk melawan Myanmar. Selain itu, saat melawan Myanmar nanti saudara-saudara, yang perlu harus diingat adalah coba Pak Indra Syafri kurangi ketergantungan kepada Marcelino Ferdinand. Karena ini bahaya sekali saudara-saudara. Bahaya, saya bilang bahaya kenapa? Karena Marcelino ini pemain bagus, masih muda, 18 tahun. Dia kemampuannya luar biasa lah. Oke, kalau Marcelino saya udah cop lah. Dia jebolan Persebaya itu. Persebaya kalau bikin pemain kan memang top, itu udah legendaris sejak zaman dulu itu. Nah, tetapi kan begini saudara-saudara, pemain itu kan tidak bisa selalu 100% gitu loh. Apalagi dalam sebuah turnamen. Mungkin saja Marcelino bisa jadi dalam keadaan kurang bagus di satu pertandingan. Nah, itu yang harus diantisipasi dengan mencoba skema lain yang keterlibatan Marcelino itu minimalis. Itu bisa dicoba saudara-saudara. Mungkin saja waktu melawan Myanmar masih bisa dimainkan Marcelino main dengan taktik yang sama. Tetapi nanti ketika melawan Timor Leste saudara-saudara di pertandingan ketiga, seharusnya kalau saran saya kepada Coach Indra itu diistirahatkan Marcelino Ferdinand supaya nanti waktu melawan Kamboja bisa fit dan dia timnas U22 punya alternatif skema permainan lain yang tanpa Marcelino Ferdinand. Misalnya jangan hanya bertumbuh pada 4-3-3, bisa aja main dengan 4-4-2 atau 3-4-3 atau 3-5-2. Itu harus dicoba Coach Indra, karena kalau tidak seperti itu kasihan Marcelino pertama. Kedua, taktik Anda akan mudah terbaca karena selalu bertumbuh pada Marcelino. Nanti kalau Anda melawan tim yang jauh lebih kuat seperti Thailand ya, saya bicara Thailand karena saya sudah melihat, karena yang sudah main Thailand. Kalau main lawan Vietnam Anda bisa menang karena Vietnam mainnya jelek. Waktu lawan Laos itu beruntung sekali. Malaysia belum bisa dianalisis karena belum ada pertandingan, belum bermain. Jadi ini akan menarik saudara-saudara. Beberapa pemain yang bisa dimainkan sebagai bentuk konkret dari rotasi, misalnya di belakang itu si Ferrari, Muhammad Ferrari bisa dimainkan, bisa berduet dengan misalnya Rizky Ridho kan kapten, atau Rizky Ridho juga diistirahatkan, di Komang Teguh dimainkan, atau Alveandra Dewangga bisa main di situ. Kemudian di tengah juga sama, dicoba pemain lain. Di sisi kiri Fajar Fatur Rahman bisa diberi kesempatan, di kanan bisa diberi kesempatan kepada Bagas Kava untuk bermain. Kemudian di penyerang bisa siapa itu, Ramadan Sananta bisa duduk dulu di bangku cadangan, main di babak kedua. Jadi ada banyak kesempatan untuk memainkan pemain-pemain cadangan. Beckham itu posisinya juga bisa dirubah misalnya agak digeser maju ke depan di posisinya Witan. Itu bisa si Beckham Putra Nugraha pemain Persib itu bisa. Kemudian ya Witan itu tadi yang seperti saya bilang, dicoba ditaruh di kanan juga bisa dicoba. Jadi karena itu untuk mengecoh strategi lawan, supaya strategi timnas itu tidak mudah dibaca. Dan saya yakin karena komposisi karena persaingan nanti baru akan terlihat di semifinal.
Tim seperti Thailand itu udah pasti mengamati Indonesia. Tim seperti Thailand, Vietnam itu sudah pasti mengamati Indonesia. Dan jangan lupa saudara-saudara, nanti di pertandingan terakhir itu Kamboja itu juga pasti sudah mengamati Indonesia untuk melihat cara main Indonesia ini seperti apa. Jadi pentingnya untuk variasi taktik, variasi strategi, terus komposisi pemain yang berubah-ubah itu sangat penting untuk sebuah turnamen seperti SEA Games seperti ini. Masalah rotasi, masalah fisik yang harus diperhatikan saudara-saudara. Hal lain yang wajib menjadi catatan Indra Syafri dan asistennya dan para pemain timnas Indonesia U22 yang tampil di SEA Games adalah kesalahan saudara-saudara. Salah umpan itu harus sebisa mungkin dihindari. Itu masih terlihat saudara-saudara, beberapa kali terlihat pemain salah umpan. Beberapa kali pemain belum tahu mana saatnya menendang, mana saatnya mengumpan, mana saatnya eksekusi. Jadi banyak momentum yang seharusnya bisa menjadi gol itu hilang saudara-saudara, hilang, betul, saya tidak bohong. Jadi itu harus diperbaiki. Cara memperbaikinya ya komunikasi di lapangan itu penting, dan dilatih umpan-umpan berrondo, istilahnya latihan rondo itu dalam lapangan kecil itu penting. Itu untuk melatih supaya tidak salah umpan. Dan selain komunikasi dan latihan itu ya, pelatih itu penting, peran pelatih harus terus mengingatkan pemain supaya umpan, lihat, bicara. Itu pelan pelatih dan juga kapten. Melihat hasil pertandingan melawan Filipina ya saudara, ya saya sih optimistis Indonesia akan bisa lolos ke semifinal sebagai juara grup. Karena nanti di pertandingan terakhir akan penentuan melawan Kamboja. Kamboja ini waktu melawan Timor Leste dia mainnya ball possession-nya sangat tinggi. Mereka mengontrol lapangan, berusaha mendikte permainan. Dan nanti kalau ketemu dengan Indonesia ini cocok. Dua tim yang mengandalkan penguasaan bola, ball possession. Polanya hampir mirip. 4-3-3. Indra Syafri juga 4-3-3. Keisuke Honda juga 4-3-3. Jadi ini akan menarik, dan kalau Indra Syafri bisa bermain seperti lawan Filipina di babak kedua dan dia melakukan rotasi pemain seperti yang saya bilang tadi, kebugaran fisik dijaga, itu saya optimis Indonesia bisa lolos sebagai juara grup. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Timnas Indonesia U22 yang bertanding di SEA Games 2023 yang meraih hasil kemenangan atas Filipina di pertandingan pertama, dan selanjutnya akan bertanding melawan Myanmar, bertanding melawan Timor Leste, bertanding melawan Kamboja. Nah, kalau Timnas bisa bermain lebih sabar, lebih menghindari kesalahan sendiri, punya variasi taktik, punya punya kontrol yang bagus. Intinya kalau dia main seperti waktu lawan Filipina di babak kedua sudah dan konsisten, saya sih optimistis Indonesia akan bisa lolos ke semifinal, bahkan mungkin saja bisa ke final. Nah, itu akan tergantung, kita lihat siapa lawan di final. Tetapi kalau penyakit lamanya turun lagi, penyakit lamanya kumat lagi, sering bikin kesalahan sendiri, terlalu menganggap remeh, kemudian long ball menjadi andalan, terus terlalu susumbar, itu akan berbeda saudara-saudara. Oke saudara-saudara, kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel Komentator Gadungan bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam olahraga dan merdeka.